kita sedikit membahas yang seharusnya pertemuan di minggu kemarin, yaitu membahas tentang fungsi dan lembaga perwakilan rakyat. Dan hari ini nanti kita di sesi berikutnya membahas tentang lembaga legislasi di sistem politik Indonesia. Ya, gitu. Jadi kalau sedikit kita bicara tentang peran fungsi lembaga perwakilan, ini ada beberapa pemahaman yaitu terkait dengan fungsi secara teoritis. Ya, kalau di konsep itu kita bahas perwakilan itu seperti apa, mulai dari Inggris dan sebagainya. Nah, di dalam teori perwakilan rakyat fungsi ini ada dua, yaitu punya peran fungsi utama. Jadi peran utama fungsi legislasi itu adalah pembuat undang-undang. Ya, jadi karena ada trias politika itu kan soal legislasi berarti pembuat undang-undang. Di mana nih kapasitasnya DPR itu harapannya bisa membuat sebuah kebijakan yang diterapkan di negara itu dan dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga itu bisa menjamin sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kenapa harus ada aturan? Ya, kembali lagi pada sistem bentuk negara, ya. Karena negara itu adalah bentuk komitmen, bentuk sebuah kesepakatan individu untuk mensepakati sebuah hidup bersama di bumi yang ditempati, di langit yang kita ayungi, sehingga ini harus ada aturan. Kalau itu dibiarkan ya bukan negara. Akhirnya setiap orang punya keinginan, punya kebutuhan, sehingga semua itu pasti ada gesekan, ada konflik, baik secara individu maupun kelompok. Bahkan saya juga kalau di negeri kita, karena kita itu sangat pluralistik, sangat majemuk, wilayahnya pulau-pulau, ini cenderung untuk rawan perbedaan, rawan gesekan, rawan konflik, itu pasti akan terjadi. Sehingga undang-undang ini dibutuhkan, maka harus ada institusi, lembaga sebagai wakil dari kelompok, wakil dari individu rakyat itu untuk membuat sebuah aturan kesepakatan yang itu bisa dinikmati atau sehingga mewujudkan kebutuhan daripada masyarakat atau rakyat yang ada di negara itu. Itu fungsi utama legislasi itu. Buktinya apa? Kapan Anda mewakilkan? Ya, waktu pemilu itu. Jadi 5 menit Anda masuk TPS memilih seseorang yang duduk di DPR pusat. Dan bahkan kalau di desa itu ada namanya BPD, itu adalah sebagai perwujudan dalam konteks kenegaraan. Apakah ormas itu bukan perwakilan? Iya, perwakilan, tapi bukan dalam masuk konteks sistem politik di negara kita. Nah, itu nanti pertemuan di sesi berikutnya. Nah, ini kita bahas itu tentang fungsi itu. Peran fungsi yang kedua adalah sebagai representasi, ya, menghubungkan antara konstituen dengan pemerintah. Jadi sebagai alat komunikasi menjembatani aspirasi dari masyarakat ke pemerintah. Apakah Anda sebagai warga negara, sebagai rakyat, sebagai pemilik negara ini tidak punya hak untuk itu? Punya. Tetapi yang masuk dalam sebuah kebijakan itu harus ada aturannya melalui perwakilan. Jadi jalurnya melalui partai. Apakah misalnya Anda dari Ormek misalnya, organisasi mahasiswa Indonesia, PNII, KMI, AMI, bisa masuk menyaruskan bisa, tetapi untuk masuk di dalam proses sebuah penetapan, pengesahan bisa tidak bisa. Ya, Anda bisa menitipkan suara Anda kepada perwakilan Anda, entah itu partai yang mungkin bisa menjembatani aspirasi dari ormas atau ormek atau kelompok masyarakat itu. Jadi nanti kita bahas tentang itu. Jadi peran fungsi utamanya di situ. Jadi makanya yang sering lupa dan mungkin semakin tahun semakin fungsi peran partai politik itu tidak begitu membumi di masyarakat.
masyarakat tahu ketika kampanye dok rek. Partai politik bekerja ya nek waktu arep pemilihan dianggap bahwa itu adalah momen untuk mencari dukungan. Seharusnya partai politik itu ada empowerment, pemberdayaan, pelatihan, pendidikan politik dan sebagainya. Walaupun mungkin itu juga dilakukan oleh partai-partai politik, tetapi tidak semasif ketika mau pemilu. Nah, ini. Nah, mungkin adik-adik hari ini belum masuk di pengurus partai atau apa, tetapi paling tidak Anda sebagai warga negara paling tidak pernah, oh partai ini mengadakan pelatihan ini, pendakwaan seperti ini gitu. Makanya ya kenal nek pas bolone dhewe atau tetanggane dhewe sebagai lokalisasi. Nah pasca itu kan dianggap kita kalau sudah melakukan harus pasrah bongkoan ngono ya. Padahal kebutuhan Anda, hajat hidup Anda itu pasti bukan bongkoan, pasti ada fenomena, ada gejala-gejala kehidupan yang mungkin itu menjadi urusan Anda. Ya, kita mbuh. Aku saya melihat orang Indonesia itu pada umumnya mbuh saking apike menungsani, mbuh encene gak ngerti, ketika sudah memberikan amanah ya sudah. Begitu juga Pak anggota legislasi. Dia menganggap, loh aku kan sama sudah memberikan amanah pada saya, dan suara Anda bukan saya karena pintar, mungkin karena Anda sudah. Nah itu inilah yang problematik yang kita terjadi sekarang, sehingga sering terjadi miskomunikasi mau kebijakan, yang kebijakan itu seharusnya seiring dengan kebutuhan masyarakat, tetapi kadang antara keinginan masyarakat dan kepentingan anggota legislasi itu berbeda. Di suara rakyat yang seharusnya suara rakyat itu suara Tuhan itu diabaikan. Jangankan suara rakyat Pak, suaranya Tuhan asli aja kadang diabaikan. Ini bukan berarti saya menjelekkan, tetapi kita berproses. Harapannya ketika ada adik paham seperti ini, ketika nanti ada adik suatu saat direkrut menjadi pengurus partai, adik harus bisa melaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi tujuan utama perwakilan itu. Kalau Anda dari kelompok partai legislasi atau peserta pemilu, monggo harus jalankan dengan sebenarnya. Makanya sekarang itu ada malah perkembangan zaman. Ya, saya mengamati di pemilu akhir-akhir ini ada beberapa partai, ada partai penyelenggara pemilu, ada partai peserta pemilu. Loh, kan lucu ini. Apakah salah Pak itu? Yus enggak ya, tapi faktanya terjadi seperti itu. Coba Anda lihat penyelenggara pemilu mulai dari KPUD sampai PPS sampai Bawaslu sampai BPD. Siapa penyelenggara pemilu yang menjadi anggota KPUD misalnya harus ada rekom PMII, GMI, ya dari ormas-ormas, ada dari Ansor, ada yang dari Pemuda Muhammadiyah. Itu partai penyelenggara. Karena dalam aturannya partai politik tidak boleh. Tapi pada tahun sebelumnya yang menjadi panitia penyelenggara itu harus perwakilan dari partai. Saya dulu sempat pada tahun 2007 atau 2007 itu pernah menjadi penyelenggara pemilu itu atas rekomendasi partai politik untuk menjadi penyelenggara. Nah sekarang, ayo jajal daftar PPK, daftar KPUD, rekomendasi ambil. Ayo, makanya teman-teman adik-adik, rata-rata teman-teman yang menjadi anggota KPU itu pasti dari organisasi kemasyarakatan, organisasi kemahasiswaan, makanya sampai aku mengerecek, wah ini partai ini bukan organisasi. Partai apa Pak? Partai penyelenggara pemilu, bukan. Nah kalau P3 itu partai peserta pemilu. Coba kosong-kosongan atas nama yang luar daftar KPUD sekarang. Ya seleksi administrasi alam galau mas. Ya ki politik rek,
Tetapi ini fakta. Apakah dalam sistem politik negara kita diatur itu? Tidak, tetapi ini berjalan. Tapi tidak menutup kemungkinan itu diatur. Makanya yang menjadi penyelenggara pemilu adalah harus dari masyarakat. Nah, masyarakat itu sopo? Ya individu, ya kelompok. Lah kelompok apa? Kalau ngomong sistem politik ya partai politik. Kan gitu. Jadi kalau penyelenggara pemilu mungkin dalam kajian atau mata kuliah sistem kepartaian dan pemilu belum terbaca, belum masuk dalam teori. Coba Anda riset, Anda buat artikel atau jurnal terkait dengan partai penyelenggara dan peserta pemilu. Itu ada di rame bahasa Indonesia. Ini kalau Anda bersuara semua atas sama ini artikel nulis salahnya. Hari ini kan lagi rekrutmen anggota KPUD. Itu kalau Anda suarakan cedah awakmu gendeng ini kon. Seniormu kon. Oh hari ini awakmu lagi kecil mek ikat kami. Kamu wis kan. Loh, tapi faktanya itu, tetapi kan dalam ranah undang-undang dia itu enggak. Ya kalau ngomong organ kemasyarakatan masuk boleh. Tetapi fakta nih awakmu misalnya gak duwe rekom iku, gak duwe wong pusat, gak duwe wong dalam ya. Ya ora iso. Baru loh, itu kan prosedurnya ada, tes administrasi, syaratnya misalnya punya pengalaman organisasi apa itu pasti ditanya. Kawan ini rekomnya tekan di kawan tekan di kowe. Nah, ini yang terjadi. Dan ini saya yakin menyuarakan itu gencar-gencar hari ini nulis kok koran tau apa enggak ini. Ada bisa abang biru kan pansele ya. Saya aja ketika ngomong ini abang biru pansel. DPD wis dono-dono ya. Kamu yang dari partai apa? PNI ya? PNI ya? Loh, kok partai ini Pak? Lu kan penyelenggara. Akhirnya dia jujur, iya Pak. Ini tim PPK saya itu ada 4, 5. Ini dari Ansor 2, MIA 2, GMNI 1 Pak. Terus yang dan ketua siapa? Dari GMNI Pak. Lah terus, ya tidak apa-apa. Begitu juga Bawaslu. Ini agak melenceng, tetapi ini fakta, fenomena, kajian, dan itu apakah salah? Nah, enggak. Itu kalau memang di regulasinya, di PKPU-nya atau undang-undang pemilunya, ya itu tidak masalah. Suatu saat bisa juga itu ditetapkan menjadi sebuah. Jadi muncul perkembangan, ada partai penyelenggara, partai peserta. Nah, itu mungkin salah satu tugas DPR yang merumuskan undang-undang pemilu, undang-undang penyelenggaraan tentang sistem politik di negara kita, bisa juga itu masuk. Kalau memang teman-teman aspirasi ini dimasukkan, disampaikan kepada kolega di partai politik itu, ya bisa juga ini ditamor ya. Jadi malah muncul dalam sistem politik negara kita, sistem partai penyelenggara dan partai peserta pemilu. Kalau partai peserta pemilu itu mengikuti konstelasi yang nantinya bisa mewakili masyarakat di dalam konteks sistem politik di negara kita. Nah, awakmu dari penyelenggara tok, tugas mari menyelenggarakan selesai. Tidak ada beban. Nah, kebanyakan dari mahasiswa ilmu pemerintahan maupun ilmu politik itu menguasai medan itu. Nah, sebagai cek mahasiswa masalah ini. Gue harus lulus bahwa awakmu bisa masuk ke partai politik, bahkan dulu itu perwakilan itu yang sebelum ada ini rame itu ya dari akademisi guru itu yang mayoritas. Sudah di PPK, PPS itu nekat dosen, guru, ya makanya yang jadi anggota peserta penyelenggara pemilu itu rata-rata betul sarjana ilmu politik ya. Ono sarjana ekonomi, sarjana pendidikan agama Islam loh, mosok ya dianggap itu mewakili dan netralitas ya. Kalau zaman Orde Baru penyelenggara pemilu itu kan dari Depdagri, pemerintah langsung di bawah Kementerian Dalam Negeri.
Jadi perangkat kabeh, tempat polong kabeh, makanya kemudian dilepas, harus netral, pemerintah harus netral, harus bukan dari partai, khawatir partai punya terjadi negosiasi di dalam penyelenggaraan, akhirnya diambillah dari luar yang bukan perwakilan partai, bukan pemerintah, TNI Polri, tetapi dari kemahasiswa atau itu akhirnya MII, HMI, JNI, Ansor itu ya. Oke, itu dalam ranah itu mungkin nanti bisa masuk ke dalam suatu. Nah, ini masuk dalam peran dan fungsi itu. DPR kalau mau dijadikan dipakem loh, wes enak ya kan. Berarti awakmu jenjang karirmu itu, nah, misalnya gue PMII, KMNI, paling enggak meniso tadi iki. Ndekan dadi penyanggamul. Kok nek dene luwih keren maneh, ya iso nyalono bupati rek. Presiden dari independen. Jadi partai itu bisa memilih orang lain yang dianggap kapabilitas, punya kompetensi, yang akhirnya nggak gerbong itu. Bahkan alumni-alumni partai penyelenggara itu bisa juga menjadi masuk ke partai peserta pemilu. Mau Cak Muhaimin, itu bendera ini jelas bendera PMII ya. Ini ngomong Anas Urbaningrum, HMI ya. Bahkan sekarang itu sampai ke ormas KNU-an aja. Ketua PBNU sekarang itu orang HMI, iya. Karena secara otomatis hubungan emosional, ideologi yang ditanamkan sejak dia menjadi mahasiswa itu sudah tertanam, sudah kakak. Sebuah jargon, sebuah ideologi yang dianggap ketika dia keluar, wah pengkhianat. Tapi wah itu wongnya dewe nah. Wongnya NU, NII, ya nah itu pasti akan muncul di dunia kerja pun, kesehatan pun ada partainya. Ono partai Universitas Airlangga, partai Universitas Brawijaya. Di rumah sakit itu dokter itu ya ngono rek. Iki alumni Brawijaya, iki alumni UNER, ini alpada alumni UNER ya rukun rek. Ya piye masyarakat politik. Bahkan nanti di pemerintahan juga seperti itu. Koneksi program proyek ya. Oke, itu kalau ngomong pemerintah terlalu jauh. Kita hanya berbicara tentang legislasi. Nah, legislasi itu bisa juga makelar. Hanya penjembatan, jenenge wakil. Sebagai penyambung lidah dari. Jadi, ini kadang ya di makelar ya. Dari negara ono program ini sampai ke masyarakat. Sopo sing iso nangani? Oh, Januari iki. Yang kan iso ngerjane iki. Nang dinas iki kok ya jenengku. Gampang wis kerjano, penting harus 10%. Beres. Oh, ini. Ya wis ngono iku rek. Nabi itu loh, perubahan perwakilan itu ada representasi, ada lo pembuatan undang-undang, ada membangun konsensus, membangun otos pengawasan. Nek ngomong manajemen ya makanya fungsi peran legislatif sebenarnya kan ada hak budgeting, hak angket, hak itu kan umum ya. Jadi kalau kita ngomong teori ya bahwa dia jangan lupa dia itu wakil gitu loh. Jangan lupa bahwa dia itu wakil rakyat, bukan raja, bukan. Ya Anda punya hak suara, Anda punya hak imunitas. Ngomong misuh bupati gancuk, gak apa-apa ya. Tapi nek awakmu wah kon pengkhianat terhadap seluruh negara kon ngono. Tapi nek DPR karena dia adalah wakil rakyat, itu ketika dia itu perwakilan bisa 20.000 orang. Wah, nasib dari ini representasi cadang kiri. Ya kadang kan koyo ono dana pokir koyo hadiah lho yo gak. Pokir itu kan hak inisiatif yang muncul dari dewan.
Seperti ada adik mahasiswa hak inisiatif, hak aspirasi. Pak, aku iki kuliah semester papat, Pak. Bapakku iki wis megap-megap, Pak. Anak wis SMP sama kan wis biayai. DPR punya hak untuk mengajukan aspirasi kepada kementerian untuk anak ini dia berikan beasiswa ongoing. Di semester itu ada kemarin itu dari kakak senior Anda sudah semester 7. Itu dari aspirasi partai PD. Mungkin dia kenalan dengan anggota Dewan Pusat, sehingga dia dapat rekomendasi untuk mendapatkan beasiswa. Padahal semester itu deh. Nah, itu koneksi, inspirasi. Memang kalau memang dibutuhkan boleh. Yang ada ya, tapi ya aneh awamnya kak. Lalu ya, yang paling sering kita lihat ya memang pembuat undang-undang ini yang pasti konsensus banding itu membangun konsensus. Jadi kalau memang ada persoalan yang di luar undang-undang kebijakan pemerintah, tetapi ini terjadi, misalnya kemarin terjadinya COVID-19 itu kan semua negara hampir di dunia ini wah ini bencana atau apa ya, akhirnya kan bingung pemerintah itu katanya ngetokno anggaran gak wani, masalahnya nggak ada di ketetapan lagi harus ada, padahal masyarakat membutuhkan. Konsesinya apa? Akhirnya pemerintah dan DPR harus membuat sebuah konsensus, sebuah kebijakan, itu sehingga mungkin anggaran dipotong KPIs, bangun infrastruktur sementara dihentikan lah, jangan 100%, 70%, yang 30% untuk bencana COVID-19, kebutuhan kesehatan, sehingga banyak anggaran yang dipotong 30%, 50%, ngelompok dengan kesehatan kabel. Kesehatan, petugas kesehatan sehari ini wah pejuang ya sugih dhewe Pak mari ngono ya. Bayangkan rumah sakit Sakinah aja jangan bicara miliar triliun nih. Ikut tingkat rumah sakit ini. Ya, penanganan dari 0 sampai kematian ini soal anggaran kabeh ya. Oh, sing dasar oleh pasien itu sudah dibayar negara. Loh. Ya wingi sing dokter selamat ya sumuge ya, sing gak selamat mate kon. Lah wong ada teman saya itu yang hanya dia tugasnya adalah mensujeni jenazah Covid di rumah sakit. Iku iso bangun pawon ya, iso bangun pager ya jarine. Lah tiap hari pasien akeh sing didusi ya, mayite akeh. Bayangno wong di rumah saya tiap hari ku tak hitung ono paling enggak 15 ambulan liwang wong. Ya stres dia. Nah itu ada proses. Juga dengan bencana yang lain, mungkin gunung meletus, erupsi, banjir dan sebagainya itu harus walaupun mungkin ada anggaran yang sudah disediakan, tetapi kalau itu memang menjadi bencana yang sangat meresahkan, sangat menyulit masyarakat, ya mau tidak mau harus ada konsensus. Atau bisa juga misalnya menang-menang ternyata konangan kayak Jokowi korupsi misalnya, wah ya apa itu? Atau bisa juga di tengah jalan mau meninggal dunia, dia selalu misalnya kayak Prabowo sebelum dilantik meninggal dunia, sapa sing dandani? Wakile bermasalah pisan. Wis pemilu ulang gak ora. Apa ya langsung yang mendapat suara nomor 2 menggantikan ngono. Apa trimo wong iya nek kaya anggota DPR DPAW, masa presiden DPAW. Bupati kena kan ya harus ada. Di pemerintah desa ada, PAW ada, tapi pemilihannya tidak semua masyarakat, tetapi tokoh masyarakatnya. Jadi kalau di desa itu kan misalnya ada kepala desa yang meninggal, itu kan ada PJ, PAW. Itu proses mekanisme pemilihan kepala desanya tidak semua masyarakat memilih, tapi RT, RW, BPD, LKM paling 200-an. Itu biayanya piro ya sama sing milih 200 rek. Nah iku sak jutaan ya 200 juta lho ya.
Oke, itu ngomong pemilu. Jadi ada policy klarifikasi, ada klarifikasi kebijakan. Itu yang namanya hak angket itu, hak bertanya. Iku ya apa sih wingi kok iso ngono? Kayak bansos ngono ya. Itu sajane ya di hak angketkan atau hak jawab. Tapi dia panggil menteri sebenarnya nggak dipanggil yang MK, bukan urusan pemilu kan. Tetapi kalau itu dianggap bermasalah, menjadi dia panggil aja di anggota di DPR. 4 menteri yang terkait dengan bansos, apakah benar penyelenggara kampanye, nah itu. Setelah itu rekom itu dibuat untuk MK. Nah ini yang nuduhkan ke malian ya. Padahal itu saya kira mereka juga pernah dipanggil oleh Komisi 10 atau Komisi berapa terkait dengan itu. Tapi mungkin karena untuk sebagai bahan hakim untuk memutuskan ya bisa juga hanya sambil keterangan saja. Makanya pengacara tidak boleh bertanya, hakimnya. Yang manggil itu bukan kehendak dari pemohon tetapi hakim. Nah, iya deh, terus pas nelayan negara gila ya lucu ya sesuai ya. Ini sampai dari teori koyong ini gitu. Ya sembarang aja boleh ngomong negara ngomong saenake. Sepenting hukumnya. Ada memberikan legitimasi, bisa juga. DPR itu yang memberikan rekomendasi itu. Misalnya menyarankan bahwa wah ini nggak layak test and proper test, biasanya kan seperti itu. Untuk menjadi panglima TNI, Polri, Kapolri itu harus ada rekom dari DPR. Bukan DPR yang mengajukan. Ya pemerintah mengajukan siapa? Karena mengapa itu diajukan oleh pemerintah? Karena itu jabatan karir ya. KI semua Kapolri kok dipimpin orang sipil. Loh ya. Beda lagi kalau seperti Kemenhan. Kalau Kemenhan itu kan bisa juga orang sipil. Kemarin itu kan Menko Politik Hukum dan HAM kan orang sipil. Dia membawa TNI, Polri dan hukum di negeri kita, orang sipil. Pak Mahfud MD. Ya gak apa-apa ya, tapi ketika ngomong teknis, ketika ngomong anu ya mereka-mereka yang di Polri, mereka yang TNI ya di yang lebih tahu. Nah, DPR ini memberikan legitimasi. Ini fungsinya. Ya, ini banyak nanti bisa kamu baca. Nanti representasi perwakilan, ada direct patron, perlindungan langsung. Jadi misalnya sampai ada masalah, langsung di backup DPR. Misalnya Ion kena kasus, pelecehan di kampus, akhirnya orang DPR kenal, ditangkap polisi, langsung DPR tekok, wah DPR menyuarakan. Nang Polres parani itu pona aku, udah dilapor kowe. Atau tidak ngomong pona aku, ini kepentingannya apa? Ini kepentingan rakyat. Ion kenal melakukan itu karena ada membela rakyat. Misalnya ngono ya. Kok sama dosen dia bisa juga. Makanya banyak kasus yang sampai DPR itu membackup. Mungkin itu dari sisi hukum bisa juga ini salah. Dari apa ya secara salah. Tetapi dilihat kepentingan. Karena kalau DPR sampai pasang badan, walaupun di dalam hukum boleh lah sebagai penjamin. Ya. Misalnya Ion ditahan nang ngene Polres, telepon ibu telepon pali DPR, wah siapa lapo? Iki lho ponakmu ditahan nang Polres, apa arek? Demo mosok ngarepe kantor Polres dipisu-pisui lho. Akhirnya dianggap penghinaan, wah iya. Akhirnya betul ini, saya yang menjamin. Betul kan? Ya ono sing jamin itu sampai duit, nek DPR dari duit ya. Oh, jeneng kakak. Dan nek wong sugih ya duit. Bayar. Jaminan. Kalau saya jamin selama 3 bulan atau
Atau bisa juga aspirasi masyarakat, misalnya Nabila juga ya. Kecelakaan dia ada. Sak keluarga ya, siapa sih nunggu, siapa sih membiayakan, no, ada. Sakno iki terlantar di rumah sakit, wah ini harus ada surat keterangan. Gak mungkin Nabila itu nggak BPJS ki ngono. Nggak ada. Iki darurat Pak, ini sak keluarga masalahnya, kalau sing ngurusi. Harus ada penanganan khusus. Harus ada penjelasan, entah itu peringanan atau apa. Wah, misalnya Alvina ngurus KTP, wah pindah nang Mojokerto Kabupaten misalnya. Kok bau letai? Le, aku lo duduk caping, bau letai. Sama dulu ini le. Nah, DPR ya. Ada apa Pak? Mana kepala dinasnya? Mana prosedurnya ini kok ada ponakan, ada warga saya waktu kok. Nah itu ada ya, beres ini. Bisa juga seperti itu. Nah ini hak perlindungan bisa juga mewakili masyarakat. Atau bisa juga kelompok masyarakat yang mungkin terisolasi. Ya. Misalnya Kemaki kok sampai hari ini kurang PLN ini piye ceritanya. Nanti listriknya kok kurang sampai kabel kurang sampai toko kono. Dan listriknya itu dari jalur Krian itu bukan dari PLN Mojokerto. Piye iki? Wilayah Mojokerto ya. Mosok cagake iku gardu kabel nyambung dari warga ke warga ini. Wah, ini matek situ matek kabeh ya. Kabel wifi ini tamu wis mumet rek lagi. Nah, itu DPR bisa mengusulkan. Ki opo PLN? Nah, langsung nang bupati dinas ini ki opo Pak PLN ini? Wilayahku ini, dapilku ini Pak. Nah. Ini ya. Ada bisa ke status ya, nanti buat undang-undang dan sebagainya. Observasi pengawasan oversight. Misalnya ada masukan ini Pak, kemarin itu sama nemu ini ada program yang janggal ini nilainya besar gitu Pak. Lah kok wong dikei tanda tangan kon absen tok 200.000 ya. Mari ngono acara kayak mulai nggo berkat deh sang amplop 200.000 beres. Padahal nilai proyek itu miliaran. Mau tahu kasusnya apa? Anda lihat di kota Prajurit Kulon kalau nggak salah, proyek penanaman daun kelor. Nah, itu nilai dari perhutanan proyek pusat sangat besar. Petani ini warga cukup kayak 2 juta kapotan. Padahal nilainya hampir 500 juta. Saya diundang mau piro rek kayak 2 juta. Paling kalau 100 juta, lah 100 juta. Nah, hilang. Nah, iki ono awak mlaku. Saya langsung pengawasan kok sidang. Ya, kamu terima berapa kamu dari proyek ini? Ini 2 juta Pak. Padahal kono nilainya 500 juta. Bisa juga kasus-kasus yang lain. Iki ya apa iki? Lahane alas mlaki kok iso dikuasai Lamongan ki piye ceritane ngono. Nah, ini kan batas wilayahnya ini kok bisa dipengelolanya ikut Lamongan gimana? Mojokerto kan kayak itu kan wilayah Malang, Pasuruan, Mojokerto. Tapi yang dominan bisa juga Pasuruan. Mungkin ya apa iki? Wong sing mlebu rene wong Mojokerto, sing dodo Mojokerto. Kalau pemasukan nang negara Kabupaten Mojokerto piye iku? Iku nek ngomong bagusan. Nek ngomong Sunrise, ngomong Jalan Mojopahit, alun-alun ya. Assalamualaikum Pak. Ini siapa mana? Ya itu kan seperti itu. Lah kayak Mojokerto misalnya kota. Ada Sunrise, ada alun-alun, ada lah sing ngunjungi wong kota gak patek nang alun-alun wis bener masalah ya. Sing teko wong Kemlaki, wong Dawar, wong Mojosari, nang alun nang Sunrise. Sing nikmati distribusine manu wong kota. Sing bayar wong kabupaten apa iki? Kok gak dudum nang kabupaten ngono. Nah, kota itu sangane kecil rek, tapi pemasukannya besar. Lah pajaknya retribusine, parkire.
Akhirnya PAD kotanya dulu, pada kotanya cilik. Karena banyak fasilitas-fasilitas umum yang ada di kota, sehingga pengunjungnya, yo kabupaten jauh dewe sih, melaki jauh dewe. Ya kayak enak pak, masuk santai suku melaki. Sopo sing budar rono. Itu bisa masuk pengawasan program. Sehingga itu bisa dibuka, bisa dinegosiasi perwakilan masyarakat, sehingga ada keseimbangan antara pelaksanaan di lapangan sampai dan kebijakan. Ya, nek ngomong pemerintah, nek kadang pemerintah itu nggak pernah salah. Kalau Anda paham dengan teori pemerintahan, pelaksanaan pemerintahan, prosedurnya pasti ada mekanismenya. Makanya ketika Anda melihat sidang di MK kemarin, bansos yang katanya paslon yang lain itu dibuat macam-macam. Loh, kebijakan ini sudah ditetapkan lama. Ini sudah ada anggarannya. Kalau ada pun itu anggarannya dari mana Pak? Kementerian. Kalau saya anggar gawe, KPK Pak. Kan ini Rek. Lah terus kok iku wingi ono ditelisik-telisik, oh ternyata dia menggunakan uang operasional presiden. Yo iso uga. Ojo cacak presiden, mau bupati wali kota iku anggaran awakmu sandal jepit mulai ditukokno pemerintah kota ta no ya. Cobalah Win dadi wali kota. Sampeyan ngopi lho dibayari. Ojo cacak ngopi misalnya Clarissa. Aku nyelang duit dulu apa ada acara. Wis ana anggarane budgetnya dulu dari pemerintah daerah. Jadi misalnya ono arek-arek MII di acara wali kota, dia proposal nang wali kotanya Alfiana gampang kanca dhewe, kanca kuliah. Kayak ono proposal, ya gak duit pribadi, duit APBD. Wis ono budgete kanggo kegiatan proposal. Jadi wali kota itu gajinya mek titik mek 5.575.375. Tapi tunjangannya bisa 2 miliar. Nah, mobil aja untuk dinas sendiri, untuk keluarga sendiri, untuk rekreasi sendiri. Nah, makanya proposal untuk kebutuhan makan, sandang, pangan, dicumi kabeh. Wong omahe dikei rumah dinas ya. Iku baru wali kota, nenek presiden. Mos anggarane 2 miliar. Ya triliunan, Bro. Burung persenan ya. Nah, kalau kita lihat misalnya fee-nya, misalnya honor panitiaan itu wali kota aja banyak. Burung nek Papua, pembina KONI, pembina PSSI, pembina Ormas iki sing itu organisasi masuk dalam kegiatan kedinasan oleh honor kabeh masih 300-500 per bulan. Nah nek 15 organisasi gawe 15 juta kan ini. Lho gajine piro bupati wali kota? 5 juta. Honore iku baru itu kok. Nek SPPD deh. Yo. Makanya dadi wali kota ya, ngelokno ya. Anda menghadiri kegiatan itu ada perdanya. Peresmian kolam renang ngono ya. 3 juta ku SPPD ini. Ayo gak 3 juta, gak teko. SPPD ini lo 3 juta. Makanya wali kota Bupati Royo nek ngomong secara finansial. Tapi nek ono perkara ya luwara kabeh ya. Omane nek nyalokno ngene iki wis metokno investasi. Ya apa ini? Kota dikanopi kabeh ha ngono. Ayo. Jadi kota ini dibangun di pagri kanopi kabeh. Cek kok stadion ngono ya. Wilayah kota Mojokerto di kanopi kabeh. Kacung ta cukup. Di kanopi nanti nek udan untuk BWC. Yes, belakang.
Ada juga advice concern. Nah, ini yang salah satu kekuasaan tambahan yang dimiliki oleh lembaga yang ditetapkan institusi. Ya, salah satunya tadi hak punya imunitas, lalu sebagainya. Makanya DPR kadang ngomong sak keparepe dhewe ngrawiti jadi cangkeme yang tugas ya. Tapi nek kamu lho ya, dek ngamu sapa kon? Ayo. Jajal lo. Paling kalau dienteni kandel temen kon kulitmu. Iku nek preman. Nek kon duitmu kemen kon. Ais turunno Polres ngono rong dina arek iku gak ngeringi ngono. Ayo jajalan. Ada debate atau argumentasi. Jadi secara teori itu fungsi dari anggota legislatif punya hak untuk berargumentasi, berpendapat, berdialog dengan baik masyarakat, pemerintah, atau pihak-pihak yang terkait dengan itu. Bisa dengan pengusaha, bisa dengan dinas, bisa semua. Jadi misalnya Anda memanggil, komunikasi sampai Apindo. Sopo Apindo itu Pak? Asosiasi Pengusaha Indonesia. Lah apa? Iki ono CSR itu benar dilakukan kan enggak? Iku undang-undangnya ono iki, perdane ono. Nah iya. Kelar maneh. Ada direk pendelegasian komisi, ada juga penugasan, rekomendasi, ada juga fungsi dari badan legislasi punya hak veto. Mungkin ada aturannya juga, ada lembaga-lembaga yang mau veto juga. Tidak bisa, kami tidak setuju, tidak sepakat. Misalnya ada proyek pengembangan infrastruktur kerjasama dengan Jepang misalnya. Jalan-jalan di seluruh kota Mojokerto di keramik atau di Lah pokok ngono to Pak, mending mobil listrik kabeh lho. Terus masyarakat gak setuju, ngawur Pak. DPR akhirnya gak setuju. Ya, makanya kalau di daerah gak begitu terlihat, tapi kalau di pusat delok Luhut ketika ayo lirik kerjasama sama Cina jelas katedral iki. Makanya DPR ngomong aja lho, ya. Jale kabeh. Ada juga nah itu kalau secara teoritis itu ada sekitar 10 fungsi daripada selain fungsi utama tadi tapi fungsi yang lain itu bisa juga ada, bisa juga tidak. Seperti hak veto itu bisa juga di Indonesia jarang, tapi di luar negeri bisa juga. Misalnya pemerintah kok bekerja sama dengan Israel kan? Iya deh. Nek ngomong ekonomi, ngomong ya, bekerja sama iblis banda ya. Tapi nek ngomong pertahanan kemanusiaan, lo minggir Pak jadi koncoan be Israel kan. DPR boleh mempunyai hak untuk menolak kerjasama pemerintah dengan kalau kerjasama dalam hal yang lain ya nggak masalah. Contohnya waktu itu Gus Dur kan melakukan nang Israel. Akhirnya DPR kan ngawin kabeh wong. Yo kan Gus ngono. Lha kan bener dalan. Arek iku ndablek, tapi nek ndablek kok musuhe tambah ngawur arek iku. Ngawur diganco, cek gak ndablek nang awake dhewe. Kanca dhewe cok nang omah gopo. Arek-arek ngono. Jadi cara misalnya apik nek ndablek apik kan ngene. Wah sepurane dah. Kan di kanca moro bapakmu alumni ya. Ya sepurane rek dino iki aku bawar kan akeh. Ngarah yo. Kanca iki. Biasa juga dulu kemauannya Gus Dur ketika itu. Jadi dikonco. Ben gak musuh ya dhewe ngono lho. Nah adek nyerang kene lep buta dhewe. Kulo pinter ya duwe akeh kan ya. Itu bisa juga orang yang tidak sepaham atau masyarakat yang tidak paham melalui DPR tidak sepakat. Atau mungkin juga ketika Anda lihat
eh, referendum wilayah Timur Timur. Oh, kan masyarakat juga ada itu dan tidak. Makmur. Ya, iya. Atau sekarang mungkin ada gerakan di Papua, UPM. Wah. Di sisi lain mungkin Anda setuju, ya setuju. Ya piye Pak, gak adil. Ono gunung emas ya, tapi wong marat. Wong soalan celonan gak duwe Pak celonan kelaras ngono. Lah yen isu kuning merek ini. Itu harus ada keadilan Pak. Minimal APBN itu ya aja disedot kabeh. Ya mau 50-50, kan 60 ke negara, 40 ke daerah gitu. Bisa juga